Ya, kita mulai. Selamat datang untuk Budian dan juga para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak kedengeran suara Yuni? Ininya Ya. dimatiin. Terima kasih kepada Budi 11 dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Mungkin sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, OBS-nya udah. rekan-rekan sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Abdimas Pendidikan di PLP DKI Jakarta, di mana hari ini kami akan memberikan pelatihan tentang e-commerce. Ini akan memperkenalkan tim kami pada hari ini. Ada Bu Iis, Ketua Pelaksana. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Kemudian ada sendiri Ibu Yunita Indriani. Kemudian ada Nara itu ada Ibu Nika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada narasumber yang kedua, ada Ibu Emilia Astuti, SPMM. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ibu Hikmah Hidayat MPD Badan Tindakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit tentang Putus-putus suaranya. suaranya. Apakah terdengar? Bu Yudi sedikit putus-putus ya, Bu? Iya, suaranya mendengung putus-putus, Ibu Yunita. Sekarang bagaimana? Ada ehonya, Bu. Kayaknya flashback deh. Kenapa emang? Ya udah, gantiin Bu, mumpung aku belum mulai. Lama nggak ganti akun? Assalamualaikum. Apakah terdengar? Putus-putus suaranya Bu Yuni. Bu Hik. Assalamualaikum teman-teman, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf para hadirin semuanya, mungkin Ibu Yuni sinyalnya sedikit kurang baik, jadi mungkin bisa minta tolong dilanjut Ibu Hikmah. Masuk ke rundown acara Ibu, mohon maaf. Baik, OBS udah. Bagaimana? baik, saya melanjutkan Ibu Yunita, apakah terdengar jelas? Ya, lumayan. Ya, terdengar. Silahkan dilanjut. Oke, baik. Oke, baik, akan saya bacakan tentang acara kita hari ini. Acara kita mulai di Google Zoom jam 1:15. Mohon maaf karena tadi memang belum banyak yang belum bergabung sehingga kami mundurkan ya jadi beberapa menit. Kemudian pembukaan oleh MC dari Ibu Yunita Indriani. Mohon maaf karena sinyalnya kurang jelas sehingga saya lanjutkan. Kemudian yang kemudian
sambutan perwakilan dari PKBM, Ketua PKBM 11 Manggarai. Kemudian materi 1 akan dibawakan oleh Ibu Iis Kartini, yaitu mengenai pengenalan e-commerce, kemudian SBG. Kemudian yang kedua adalah materi dari materi manfaat e-commerce beserta contoh-contoh pemasaran melalui e-commerce yang akan dibawakan oleh Bimbingan Sintesa MPDMM. Kemudian yang kedelapan adalah apa ini? Terima moderator ganti pembagian feedback. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman giveaway bagi teman-teman atau ibu-ibu semua yang hadir, yang mau bertanya, kemudian berbagi pengalaman dan style kamera dalam tergantung kapasitasnya ya. Kami mempunyai beberapa giveaway dalam acara ini. Oke, langsung saja Ibu ya, kita mulai saja sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua dari PKBM 11. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Sumarni SPSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Dian. Oke, terima kasih Bu Hikmah atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bertemu dalam ruang Google Meet ini dalam virtual dalam acara pelatihan Abdimas dari Politeknik R3I Jakarta dengan tema e-commerce. Kami dari PKBM Negeri 11 sangat berterima kasih sekali kepada tim dari Politeknik LP3I Jakarta yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sharing ilmu dari ibu-ibu dosen. Kami mohon maaf apabila jumlah peserta mereka tidak memenuhi target karena memang keterbatasan dari siswa-siswi dari PKBM Negeri 11 Manggarai. Memang dari PKBM motivasi belajar dan daya dukung dari orang tua mungkin juga masih sangat terbatas. Jadi kami mohon maaf apabila tidak mencapai kuota yang diharapkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim dosen dari LP3I Jakarta. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dian atas sambutannya, kami juga sangat berterima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk sharing-sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya adalah waktu kepada Ibu Moderator, dalam hal ini adalah Ibu Eni Dia Asusi SPMM. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Eni Endah. Mohon maaf sebelumnya Bu Hikmah, saya sedikit ralat sedikit sebelum ke moderator. Kita sambutan dari PLJ dulu Ibu sebentar. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Oke, baik Ibu. Berarti sebelum ke moderator kan ya dari PLJ ya. Baik. Yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua dalam hal ini adalah Ibu Iis. Iya, siap. Iya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hikmah Nur Hidayah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara webinar di siang ini. Sholawat serta salam selalu tercurah bagi Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan siang ini. Webinar kita pada siang ini mengambil tema tentang e-commerce. Nanti akan disampaikan oleh dua pemateri. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara webinar di siang hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas terselenggaranya webinar ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada Ibu Dian Sumarni selaku koordinator dari PKBM 11. Terima kasih Ibu, hatur nuhun sudah hadir Ibu Dian. Kemudian Ibu Mei juga selaku koordinator Politeknik LP3 Jakarta, dan kepada para pembicara, terima kasih juga kepada peserta webinar di siang hari ini. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada siang hari ini. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat ilmunya buat kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Is selaku ketua pelaksanaan dari Abdimas PLJ ini. Sama-sama. Baik. Mungkin supaya kita bersemangat ya, sebelum kita mulai acara saya serahkan ke apa namanya kita Masih terekam kan di OBS? Masih. Ibu Hikmah mungkin bisa lanjut ke Bu Hikmah atau Bu Yunita, kita langsung ke lagu aja atau bagaimana?
awal, hari ini langsung saja kita ke intinya, ke acara pokok, yaitu langsung ke pemateri 1, pengenalan mengenai e-commerce. Saya serahkan waktu kepada Ibu Moderator, dalam hal ini adalah Ibu Eni Dia Asusti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hikmah. Ada sedikit revisi ya untuk Ibu Eni nanti menjadi pembicara kedua. Baik, terima kasih Ibu MC. Baiklah hadirin peserta webinar sekalian, kita langsung aja masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu pada siang ini, yaitu akan penyampaian materi tentang e-commerce. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita. Pemateri yang pertama adalah Ibu Nika Sintesa MMPD. Beliau adalah seorang dosen dan praktisi di bidang entrepreneur. Kemudian yang kedua adalah Ibu Eni Diah Astuti SPMM. Pemateri kedua, beliau juga adalah seorang dosen dan praktisi. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita ke materi, ada beberapa ketentuan yang dalam acara inti ini. Yang pertama adalah penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri kesempatan 20 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, peserta diharapkan dimohon tidak melakukan interupsi. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab akan diberikan setelah selesai pembicara kedua menyampaikan materinya. Selanjutnya kami untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mempersilahkan pembicara pertama untuk memberikan paparan materinya. Ibu Nika Sintesa atas waktu dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Begitu juga untuk moderator yang memberikan kesempatan juga untuk pemaparan materi hari ini, gitu ya. Oke, mungkin barangkali ada yang kaget ini kita ada acara apa dan lain-lain. Mungkin ada sedikit informasi juga dari kampus kami, dari Politeknik 3I. Silakan, saya akan share 2 video, kurang lebih selesai. Sebelum pemaparan materi, saya akan ke video dari kampus kami. Semoga berkenan. Terima kasih. Sudah terlihat gambarnya? Oke, sudah Bu Nika. Mohon maaf Bu Nika, videonya tidak berjalan ya Bu Nika? Oh gitu ya, sebentar ya. Sebentar saya coba ini lagi. Sudah terlihat videonya, maaf? Belum Bu Nika, videonya belum terlihat. Belum ya. Mantap. Sebentar ya, saya ini dulu. Oke, ini mohon maaf ada kesalahan mungkin kalau untuk online biasanya seperti ini, tapi bisa di dulu ya. Ya, sudah terlihat yang ini?
Ya, sudah Bu Nika. Bu Nika, mohon maaf videonya masih belum dapat diputar ya, Bu? Oh, belum ada ya? Saya coba dulu ya. Mungkin ada yang sudah menyiapkan file tambahan. Boleh perwakilan mungkin kalau Bu Nika tidak bisa memutar, Bu Yuni atau Bu Eni? Mungkin sambil kita tunggu Silakan Ibu. materi nanti bisa kita Oke, mungkin saya lanjut ke materi saja. Mungkin nanti sambil ada persiapan yang Iya. lain. Ya. Ya, silakan Ya. langsung. Ya, Bu Nika, dipersilahkan. Untuk materi bagaimana, sudah terlihat? Bu Nika, mohon maaf belum terlihat Bu Nika. Sudah terlihat sekarang? Oke, sudah. 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 Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf tadi untuk video pengenalan kampus kami belum bisa di share, mungkin karena ada kesalahan teknis sedikit gitu ya. Sela-sela akan saya coba kembali gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama untuk webinar kali ini tentang pengenalan e-commerce gitu. Mungkin di sini semuanya sudah pernah mendengar apa yang kata itu, ya. Jadi pada tahun 1990 zaman internet itu sudah mulai berkembang pesat gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun jutaan pelanggan itu masih memang sudah terbiasa dengan yang namanya kita mendengar kata-kata ada internet atau dengan web dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan adanya perkembangan yang pesat seperti sekarang, begitu juta orang atau pelanggan di internet, maka muncul istilah baru yang dinamakan e-commerce. Mungkin kita disingkatnya e-commerce atau kalau kepanjangannya mungkin lebih dikenal dengan electronic commerce. Gitu. Jadi semua yang berbau-bau tentang perdagangan, tentang sistem kegiatan lain-lain itu berbau-bau seperti ini ya. Jadi maksudnya dalam hal ini menggunakan internet semuanya. Kalau kita melihat apa sih sebetulnya e-commerce itu, saya jelaskan di awal, habis itu media elektroniknya yang paling utama adalah menggunakan internet. Ya. Jadi dalam sistem tersebut, di dalamnya ada aktivitas seperti penjualan, ada pembelian, gitu ya, penyediaan barang dan jasa dan lain-lain gitu ya. Kalau sampai saat ini memang internet itu merupakan infrastruktur yang paling ideal untuk menjalankan e-commerce gitu ya, sehingga sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan kecil, bahkan UMKM dan lain-lain sudah menjalankan bisnisnya itu secara offline dengan menggunakan internet gitu ya. Jadi yang kita tahu kan kita sudah banyak sekali kita mengenal belanja online itu gimana sih biasanya. Kita mungkin sering melihat ada online shop yang memang sekarang terpercaya itu sekarang kan orang-orang sudah banyak sekali mengenal. Bahkan mungkin para ibu-ibu biasanya suka melakukan ke keranjang gitu ya. Setelah itu belanja, setelah masukin keranjang, kapan ditransfernya, itu pengalaman saya juga ya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya pernah berbelanja online, pasti di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya mungkin semuanya pernah ya. Kayak di sini
apa sih orang itu sekarang sudah berbelanja online gitu ya? Karena beberapa orang itu sudah mulai nyaman dengan menggunakan e-commerce-nya sendiri gitu ya. Jadi mereka itu tidak harus lagi pergi ke pusat perbelanjaan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Mungkin kita ada perasaan khawatir gitu ya ketika kita pengen mencari baju nih, tiba-tiba harus datang ke mall, belum mallnya ditutup, belum harus protokol kesehatan dan lain-lain. Makanya solusi inilah yang menjadi orang-orang itu sudah mulai nyaman dengan berbelanja secara online. Ya. Jadi caranya adalah ya sekarang orang tinggal mengunjungi saja situs e-commerce-nya, langsung bisa berbelanja, bisa bertransaksi, selesai pembayaran barang bisa sampai langsung ke depan rumah. Gitu ya, mungkin secara garis besarnya seperti itu. Nah, mungkin banyak sekali di sini Bapak Ibu ya mengenal online shop itu banyak sekali. Mungkin yang yang menjadi leader marketnya itu mungkin sekarang yang kita kenal Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara online shop apalagi berhubungan dengan e-commerce itu cakupannya sangat luas sekali, cakupannya sangat banyak sekali gitu ya. Apapun yang memang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, kita mau berbelanja, mau bertransaksi, mau berbisnis itu dalam e-commerce itu ya ibaratnya itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, kenapa sih sekarang itu e-commerce itu mengalami peningkatan yang cukup besar? Ya, karena memang banyak sekali orang yang sekarang sudah menggunakan smartphone. Kalau zaman dulu kan orang yang punya komputer Pentium 1, Pentium 2, 3, dan 4 ya bisa mau berbelanja, mau berbisnis, laptop atau komputer gitu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang itu akhirnya dengan adanya smartphone yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan komputer dan laptop itu, sehingga semua orang dimanapun berada, semua orang yang memang terutama punya kuota internet ya biayanya itu bisa dengan mudah mengakses di smartphone tersebut gitu ya. Jadi kalau berdasarkan survei ini kurang lebih ada sekitar 70% pengguna internet di negara kita itu yang memang menggunakan smartphone. Apalagi sekarang pembeli itu mungkin sudah banyak sekali smartphone yang berbeda-beda fitur, fitur dan lain-lain. Itulah yang memudahkan dan itulah kenapa sih informasi ini seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan zaman itu semakin kesini semakin meningkat dan semakin menjadi itulah yang tadi ya yang saya bilang leader marketnya gitu. Oke, tetapi dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan waktu pun untuk e-commerce sendiri itu sebetulnya banyak mengalami tantangan. Tantangan yang pertama itu sebetulnya tantangan apa? Memang kita tantangannya itu yang pertama adalah kultur atau budaya ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu masih belum terbiasa dengan berbelanja mungkin ada mungkin yang memang tidak terbiasa gitu ya atau merasa ketakutan, belum percaya dan lain-lain. Itu menjadi salah satu tantangan dalam perkembangan e-commerce. Tapi kebanyakan orang itu sudah mengerti. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang aktivitas e-commerce di Indonesia itu sudah seperti apa sih? Oke, yang tadi saya bilang dari satu smartphone ya. Mungkin di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya pernah ya berbelanja online ya. Mungkin kalau berdasarkan survei itu dari smartphone itu biasanya kurang lebih 93% itu hanya dia mencari informasi biasanya. Mencari informasi tentang produknya, tentang jasanya itu 93%. Entah itu hanya mencari dan tidak membeli, atau bisa jadi mereka mencari hanya memasukkan keranjang, ditransfernya nanti banyak dan seperti itu juga ya. Tapi secara garis besar yang mencari produk atau jasa ini kurang lebih 93% dari semua atau dari seluruh warga Indonesia. Kan
mungkin di dunia mungkin presentasinya saja yang berbeda, hanya prosesnya itu. Ya. Oke, ada juga yang masih percaya dengan saya pengennya ke toko retail supaya lebih mudah, supaya lebih gampang, lebih percaya, supaya melihat barangnya, misalkan seperti itu. Ya, it's okay, tidak masalah seperti itu juga ya. Jadi ini berdasarkan persentase pengguna 16 tahun sampai 65 tahun lah ya seperti itu. Nah ini sebetulnya ketika kita berbicara membeli produk online itu tidak beda jauh dengan mereka yang mengunjungi toko retail. Ya, jadi ini hanya ada sedikit perbedaannya yang membeli produk online dengan mengunjungi toko retail. Nah ada juga nih yang memang dia membelinya lewat laptop, bisa melakukan proses tapi dia menggunakan laptop, tidak menggunakan lagi yang namanya smartphone. Kalau saya mungkin biasanya kalau belanja ya itu lebih memudahkan menggunakan smartphone ya, tapi banyak juga yang mereka yang saya mengunjungi toko retail aja deh. Kalau saya membelinya bisa lewat laptop aja deh, mungkin kelihatan gambarnya lebih gede gitu, detail barangnya seperti apa saya tahu. Itu silahkan dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Itu kira-kira ya. Nah, oke. Kita mengenal e-commerce, ada beberapa metode yang bisa dilakukan, metode pembayaran dari mulai mungkin kita sudah mengenal, sudah tidak asing lagi dengan istilahnya ada pembayaran elektronik yang dilakukan, atau misalnya uang digital lah ya, ibaratnya seperti itu, bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan OVO, dan lain-lain. Nah, itu metode pembayaran yang termasuk metode pembayaran dalam e-commerce. Jadi kadang kalau ada orang bertanya, sebetulnya GoPay itu apa sih? Kita tahunya bayar Gojek bisa pakai GoPay, bayar GoFood bisa pakai GoPay. Nah ini kalau saya jelaskan lebih rinci, nah itu adalah metode pembayaran dalam e-commerce yang menggunakan internet seperti ini. Oke, ada yang mungkin COD, sering mengenal istilah COD. Nah, COD di sini adalah pembayaran cash on delivery. Jadi transaksi pembayarannya itu metodenya dilakukan secara langsung. Mungkin beberapa di sini banyak ya yang sudah familiar atau sudah sering sering melakukan transaksi secara COD. Oke, yang selanjutnya adalah tentang pembayaran lewat transfer. Ini mungkin sudah banyak sekali rekan-rekan atau bapak ibu di sini atau teman-teman di sini yang memang sudah menggunakan mobile banking di handphonenya. Nah, mobile banking inilah salah satu metode pembayaran dalam e-commerce juga, gitu ya. Jadi kita menggunakan m-banking, bisa transfer lewat m-banking, bisa transfer lewat ATM, bisa transfer. Yang penting di ATM-nya apa? Ada duit ya. Yang penting ada uangnya, maksudnya seperti itu. Jadi macam-macam metode pembayaran dalam e-commerce juga. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kenapa sih e-commerce itu menjadi pilihan yang paling menarik bagi pengusaha atau bagi kita sebagai konsumen? Itu yang pertama biasanya bisa menghemat waktu. Yang kedua juga mungkin pembeli lintas wilayah, dalam artian saya ada di Depok, barang saya ada di luar negeri pun itu bisa nyampe, gitu ya. Jadi mungkin secara garis besarnya seperti itu. Oke, mampu meningkatkan market exposure atau pangsa pasarnya. Pasar kita tuh jelas, kita jualan produk apa, orang mencari, kita jelas. Orang Indonesia butuhnya ini, kita adakan. Jadi pangsa pasarnya itu kita lebih menyeluruh, dalam artian target-target pasaran itu bisa menyeluruh, tidak hanya terpaku pada satu kelompok saja. Gitu, ya. Oke, mampu meningkatkan customer loyalty berarti terhadap lebih kepada kepuasan pelanggan. Jadi ketika pelanggan sudah puas, dan berbicara sudah puas, membeli barang dari toko A, akhirnya kita berbicara apa? Loyal. Kita loyalty. Akhirnya kita mempromosikan produk kita yang dibeli di toko ini bagus loh. Akhirnya kita beli. Nah, dari situlah promosi kita itu bisa berjalan secara tidak langsung, ya. Pernah mendengar mungkin istilah, ada saya pernah baca misalnya Mbak, kenapa sih artinya itu setiap kita pesen minuman, itu pasti namanya itu salah. Misalnya nama saya Tika, tapi jadinya Tika. Secara nggak langsung kita akan akan kecewa, dalam artian sekarang kan sosial media sudah
bisa diakses siapa aja, kapan aja. Akhirnya kita mempromosikan secara tidak langsung bahwa Starbucks itu ternyata ketika saya pesan minum itu nama saya salah. Tapi bagi Starbucks itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa perusahaan saya sudah dipromosikan kepada orang lain. Itu kekurangan saya. Mungkin contohnya sudah seperti itu, sehingga orang-orang akan sering mengenal atau mengenal Starbucks itu. Akhirnya sudah tahu, sudah beli, setelah beli sudah kita bayar, kita akan menceritakan seperti itu. Oke, yang selanjutnya mampu meningkatkan supply manajemen gitu ya, mampu mengurangi operating cost. Berarti di sini biaya operasi itu, biaya operasionalnya lebih dikurangi, tidak membutuhkan tempat mungkin, tidak bisa sewa tempat mungkin seperti itu bagi para usaha terutama ya. Dapat mempersingkat waktu produksi, selalu buka. Jadi kapanpun toko online ini, entah Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu selalu buka 24 jam mungkin ya, karena hanya tinggal buka smartphone kita akses, kita pilih, masukkan belanja, kita belanja, sudah selesai, bayar terutama ya. Oke, dan yang terakhir adalah mempermudah pembayaran karena sudah mungkin secara apa sih, pengusaha sekarang itu mau pengusaha yang besar, pengusaha UMKM dan lainnya itu pasti sudah menggunakan yang namanya internet untuk melakukan proses penjualan, promosi barang dan lain-lain. Ya. Oke, ini mungkin kesimpulan dari saya. Jadi sebetulnya kita berbicara e-commerce itu orang lebih mengenalnya dengan belanja online. Padahal sebetulnya cakupan e-commerce itu di sini sangat luas sekali. Intinya sih dia menggunakan transaksi yang digunakannya itu baik barang atau jasa dan lainnya itu biasanya menggunakan akses internet seperti itu. Jadi e-commerce dengan kita berbelanja online tidak harus pergi ke pusat perbelanjaan, tinggal mengunjungi situs e-commerce-nya tersebut, transaksinya selesai, barang sudah bisa sampai ke depan rumah gitu ya. Jadi di sini kalau memang pada saat zaman pandemi ini kayaknya orang sudah banyak yang berinisiatif menjadi wirausaha mungkin ya seperti itu. Yang tadinya mungkin tidak pernah mengenal yang namanya bisnis, tidak pernah menjadi seorang pedagang, tidak pernah menjadi entrepreneur. Nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman, terus juga karena masa pandemi ini gitu ya, mungkin orang sekarang pada akhirnya saya memilih untuk berjual. Bahkan ada juga yang menjadi mungkin kalau kita berbicara akses internet gitu ya, ada yang bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang pun dari misalkan kita dengan sosial media, menjadi YouTuber dan lain-lain itu semuanya bisa dengan mudah diakses gitu ya. Jadi terutama bisnis nih, e-commerce ini kan yang memang salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Ya, jadi sehingga silakan bagi semuanya yang ingin bisnis, kalau memang yang tidak punya tempat untuk buka usahanya dan lain-lain, silakan e-commerce ini bisa menjadi satu pilihan. Oke, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Saya rasa cukup sekian. Kalau memang ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, yang mungkin silakan untuk cara untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nika Sintesa atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa menarik. Semoga bermanfaat buat kita semua pada siang ini. Hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Eni Diah Astuti SPMM. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Iis ya. Selamat siang semuanya. Salam kenal Ibu Dian. Hari ini baru kenal dengan saya ya. Tadi sebelum acara
pemateri pertama ada video yang mau disampaikan, jadi ini saya akan putarkan dulu video yang tadi mau disampaikan sebentar. Ustaz, ya. Keluar ya, Bu? Belum, Bu. Ada. Bentar, maaf, kayaknya ini sinyalnya problem juga ya. Ini nggak. Mana? Sudah kelihatan, Bu? Belum ada ya. Belum terlihat Ibu Eni. Jalan saya, Bu. Baik. Kalau begitu kita langsung masuk ke materi kedua saja, ya. Baik, dipersilakan. Sebelum saya masuk ke materi, ya, saya mungkin mau ngobrol dulu sebentar. Ini peserta dari PKBM, dari kalangan siswa atau beragam, Bu? Biar saya ngomongnya bisa masuk nyambung gitu. Pesertanya dari Ujian. Ada siswa sama tutor, Ibu. Oh, baik. Mm-mm. Baik, kalau begitu. Jadi materi yang hari ini mau saya paparkan sifatnya teknis. Jadi mungkin lebih bagaimana cara kita mengaplikasikan e-commerce yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika tadi ya. Saya sharing dulu materinya. Sudah terlihat materinya, Bu? belum terlihat Bu Eni. Ya, baik, sudah Bu Eni. Sudah Bu Eni. Ya. Baik. Oke, baik. Hari ini mau ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi serius tapi santai mengenai e-commerce. Tadi sudah disampaikan pemaparan oleh Ibu Nika mengenai e-commerce itu apa sih gitu ya. Karena selama ini kalau kita dengar e-commerce itu kan konotasinya itu high-tech banget gitu, teknologi banget gitu ya. Sebenarnya yang kita kenal itu ada di sekitar kita dan dekat sekali dengan kita, dan itu jarang kita sadari ya. Apalagi tadi disampaikan juga sebenarnya menurut ini bisa jadi satu hal yang membantu kita di masa pandemi ini gitu ya, karena di masa pandemi ini kita banyak di rumah ya, aktivitasnya berkurang. Akhirnya kita nggak berbuat apa-apa gitu loh, jadi terlena dengan kegiatan yang tadinya kita bisa beraktivitas di luar rumah, kemudian sekarang di dalam rumah ya, siswa, kemudian karyawan, kemudian orang-orang pengusaha semuanya bekerja dari rumah. Mereka sekolah dari rumah dengan sistem online, yang bekerja juga bekerja dari rumah gitu. Nah, dengan keadaan seperti ini lama-lama akhirnya membawa kita ke dalam suatu kejenuhan gitu ya, kejenuhan yang kok kalau kayak gini terus kayaknya bikin bosen ya, apalagi kita lihat kan karyawan sendiri banyak yang mulai dikurangi gitu ya. Nah,
ketika kita melihat satu permasalahan seperti ini, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Dalam definisi e-commerce sendiri tadi dikatakan bahwa yang namanya e-commerce itu adalah menggunakan teknologi informatik dalam menjalankan perdagangan secara elektronik. Nah, menjalankan perdagangan secara elektronik itu yang gimana? Karena kan selama ini kan yang namanya dagang, yang kita tahu yang namanya dagang tuh ya kita buka toko, kita sewa tempat, kita punya produk, kita jual gitu. Kita nggak pernah bayang yang namanya ternyata nggak harus buka toko gitu. Yang jualan itu ternyata kita nggak harus punya produk sendiri, kita bisa jualin produk orang lain seperti itu. Nah ini yang mungkin sebagian orang dari kita itu belum merasakan atau belum tahu manfaatnya e-commerce tadi, gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sebenarnya dekat dengan kita. Karena setiap orang sekarang ini pasti punya handphone. Ya, dalam satu rumah itu kalau orangnya ada 4, orang dewasanya 4, mungkin sekarang anak-anak kecil pun yang tadinya nggak punya handphone, dia punya handphone gitu ya. Dia punya handphone, punya gadget. Nah, gimana kita memaksimalkan gadget ini untuk mendapatkan satu income buat kita, penghasilan buat kita. Karena selama ini kan yang namanya handphone itu kita ya buat nonton YouTube, buat browsing-browsing, cari hiburan ya. Tapi kita tidak pernah mencoba memanfaatkan handphone ini menjadi satu peluang buat kita. Nah, itu yang ingin saya angkat di sini ya, materi hari ini ya. Jadi si handphone ini bisa mendatangkan manfaat yang banyak sekali, bisa mendatangkan uang buat kita. Gitu ya. Nah, e-commerce yang selama ini kan suatu istilah yang rumit, kita coba sederhanakan. Bahwa e-commerce itu ternyata kalau kita mau gunakan istilah yang paling gampang ya satu bisnis yang memang melalui teknologi tapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu. Nah kalau saya gambarkan secara sederhana skemanya seperti ini ya. Jadi kalau ini ada pedagang ya, kalau misalnya teman-teman rekan-rekan di sini atau bapak ibu yang sudah punya usaha, punya toko gitu ya. Ini pedagang dalam bentuk realnya tokonya ya. Kemudian dalam satu dunia maya itu ada yang namanya marketplace ya. Marketplace ini nggak ada bentuk wujud fisiknya, tidak ada, tetapi dia ada transaksinya gitu. Nah, orang bertemu di sana kayak pasar lah, kayak pasar, tapi pasar itu benar-benar tidak dalam bentuk real gitu. Nah, tetapi di dalam situ kita bisa bertransaksi, kita bisa ketemu sama konsumen, kita bisa display produk kita bisa promosi di situ. Ya, ini marketplace. Nah, kemudian kalau misalnya tadi toko kan kita nunggu konsumen datang. Nah, di marketplace kita tidak terbatas konsumennya bisa dari mana aja. Tadi bilang Bu Dika juga menyampaikan bahwa mungkin saya jualan di Depok, tapi pembelinya dari luar negeri gitu ya. Mungkin saya jualan di Bekasi, tapi pembelinya dari mana? Dari luar kota gitu ya. Itu mungkin sekali. Nah, jadi dalam skema sederhana ini konsumen nanti akan membeli produk di marketplace dan ketika kita sudah bertransaksi di marketplace tadi, kita mengirim pesanan kita kepada pedagang tadi. Kita melalui pedagang tadi ya. Nah, baru pedagang melihat kalau pesanannya A, B, C, D, kemudian baru kita kirim dengan pilihan yang kita bawa. Nah, sekarang gimana lebih menyederhanakan lagi kalimat atau bagian yang saya barusan tampilkan ini gitu ya. Nah, ternyata e-commerce itu punya turunan apa? Turunan yang bisa disebut istilahnya adalah m-commerce, mobile commerce. Ya, mobile commerce itu apa sih? Mobile commerce itu sebenarnya ya dengan dari bahasa mobile bahwa ini bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan ini dekat dengan kita. Kemana-mana kita bawa. Handphone itu selalu dekat dengan kita. Kita tidur dia dekat dengan kita bangun tidur yang dicari juga handphone ya. Nah, kenapa enggak ini kita manfaatkan sebagai satu alat untuk memberikan manfaat ya buat kita. Gitu. Nah, jadi kalau
paling gampang lagi ya yang namanya e-commerce. E-commerce itu adalah e-commerce dalam satu genggaman gitu loh. Ya. Karena kita bisa belanja di situ, bisa dagang di situ, bisa buka toko di situ, kita bisa ngapain aja di situ. Ya. Jadi yang namanya e-commerce itu adalah penggunaan perangkat telepon seluler, bisa handphone, bisa laptop, bisa juga yang lain untuk menggunakan transaksi itu secara komersial. Gitu. Nah, di saat sekarang tadi sudah dijelaskan juga bahwa dampaknya ternyata e-commerce ini banyak banget, di mana ketika orang di rumah aja akhirnya dia belanja online ya, kayak saya sebagai ibu rumah tangga yang juga punya profesi sebagai pengajar di rumah, di luar jam-jam mengajar saya harus belanja, saya nggak ke pasar lagi sekarang, udah lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat Instagram, itu yang disebut dengan e-commerce ya, e-commerce tadi gitu. Positif lainnya apa? Ini ketika kita memanfaatkan gadget kita untuk satu hal bisnis ya, kita nggak perlu lagi sewa toko, artinya biayanya lebih murah. Bisa 24 jam, bisa kapan saja kita display tanpa harus kita menunggu jam buka toko jam 9, tutup toko jam 5 sore, tidak perlu menunggu seperti itu. Display produk jalan terus, meskipun kita tutup, transaksinya saja yang kita tutup kalau kita malam istirahat, tapi display tetap jalan ya, kelebihannya itu. Kemudian hal lain, ketika transformasi ini berkembang, orang semakin melek dengan teknologi, dia paham dengan e-commerce, orang mulai beralih bisnisnya. Yang tadinya konvensional, yang buka tokonya secara fisik, sekarang udah nggak lagi, mereka nggak harus lagi buka toko secara fisik. Meskipun mungkin ada yang sudah ada toko bentuk realnya, tapi mau nggak mau akhirnya sekarang ngikutin, beralih ke bisnis online tadi, gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin anak sekolah, ya, karyawan, ibu rumah tangga yang di rumah saja bisa menghasilkan income buat keluarganya atau buat dirinya sendiri, gitu. Jadi bisnis online ini sebenarnya merupakan solusi, ya. Solusi di tengah situasi yang sulit sekarang, karena dimanapun dalam kondisi sulit itu biasanya pasti ada peluang kalau memang benar-benar cermat dan kita mau melihatnya. Sekarang gimana cara mulainya? Nah, kadang-kadang kan ini yang susah ya. Jadi kalau kita mau mulai itu sebenarnya sih kalau udah jalan ya kita kan terbiasa. Tapi untuk memulainya itu ngumpulin tenaga buat bangunnya itu yang susah ya. Kalau misalnya saya ngajar di kelas nih, kadang-kadang gini, siapa yang mau jadi entrepreneur, siapa yang mau jadi wirausahawan, mereka semua pengen. Tapi ketika saya tanya sudah sampai mana persiapannya, ngumpulin modal dulu. Saya belum punya modal, padahal modal itu dengan kita. Handphone ada, ya. Ketika kita punya handphone, kita sebenarnya nggak harus kita punya produknya, kita bisa menjualkan produk orang lain, gitu ya, jadi reseller dan sebagainya. Gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, yang mau saya share, ya, jadi saya di sini sebenarnya hanya berbagi ilmu ya, karena teman-teman kan sebenarnya juga sudah banyak yang lebih canggih ya, apalagi anak-anak sekarang ketika menggunakan gadgetnya lebih canggih. Nah, saya mau berbagi gimana sih caranya kita mulai bisnis online. Saya ambil salah satu contoh yang akan saya bahas ini adalah Tokopedia. Ya, kita bisa buka toko di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya, Instagram termasuk masuk ke media sosial, kita bisa berbisnis di situ. Di dalam Tokopedia kita bisa buka toko yang kita nggak harus punya modal yang banyak gitu ya. Yang penting kita punya gadget, kita punya pulsa ya. Jadi gimana cara pertamanya ya? Pertama kita harus punya akun dulu yang pertama gitu. Jadi kalau kita sudah punya akun, kita bisa buka toko. Nah, yang selama ini kita lakukan, kita punya akunnya. Ya. Tapi kita nggak coba membuka toko. Gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi kita itu mindsetnya masih belanja, konsumtif. Ketika kita sudah punya satu akun Shopee, Tokopedia, pengennya belanja terus gitu.
kenapa kita nggak berpikir bahwa akun itu juga bisa dipakai buat jualan? Jadi kita bisa belanja dari akun itu, kita juga bisa jualan dari akun itu. Ya. Teman-teman yang masih sekolah misalnya, waktu sekolah SD, SMP gitu ya, mungkin punya buku yang numpuk nggak kepake gitu ya. Akhirnya buku kan sekarang nggak bisa diturunin ke adiknya. Biasanya kalau buku itu kalau udah satu kali generasi dipakai, udah generasi berikutnya ganti. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan kita jual buku second gitu? Ya, itu bisnis sampingan. Gitu. Jadi ide itu sebenarnya bisa datang dari mana saja, kapan saja. Yang penting diawali oleh niat kita, gitu. Nah, kita masuk ya ke dalam teknisnya. Pasti di sini banyak di handphonenya yang sudah punya akun-akun Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kalau buka akun mungkin gampang ya, kita tinggal install dulu aplikasinya. Kalau yang di iPhone pakai App Store, kalau yang di Android pakai Google Play ya. Jadi setelah kita buka, setelah kita install, kemudian kita mendaftar. Ya, kita daftar, kita pilih menu akunnya. Nah, di situ ada nanti pilihan, kita mau daftar pakai apa nih, pakai Google, pakai FB, nomor HP atau email. Fungsinya untuk apa? Untuk verifikasi data. Nanti kita akan diberikan password di situ, nomor akun oleh si Tokopedia-nya untuk verifikasi bahwa akun itu memang akun pribadi saya atau akun benar gitu ya. Karena kan ini untuk menghindari akun-akun yang memang dikhawatirkan penyalahgunaan gitu ya. Jadi teknisnya seperti itu. Menginstal di Tokopedia, kemudian kita daftar akun tersebut. Ya. Nah, setelah kita mendaftar, kita tinggal masukin, kalau tadi pilihannya pakai nomor handphone, ya masukkan nomor handphone kita. Nah, ini paling mudah. Kenapa? Ini yang paling umum dilakukan, paling mudah karena kita pasti ingat nomor HP kita sendiri gitu ya. Kalau kita sosmed aja kadang-kadang kita ingat akunnya tapi kita lupa passwordnya. Tapi kalau nomor HP, kalau punya sendiri mungkin ingat ya. Saya nggak tahu nih, mungkin kalau yang mahasiswa saya tanya, ingat nomor HP-nya enggak? Enggak Bu, lupa gitu kan. Kalau nomor HP pacarnya ingat? Mereka pasti senyum-senyum gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nomor HP itu satu hal yang paling umum dan paling sering digunakan ya, karena ini paling gampang. Setelah kita masukkan nomor HP-nya, baru kita klik daftar. Nah, nanti kita akan dapat kode verifikasinya dari si sistemnya Tokopedia. Setelah itu kita masukkan nomor verifikasi, misalnya berapa angkanya, biasanya ada 6 digit ya. Anda masukkan angkanya, kemudian klik verifikasi. Udah jadi. Tinggal nunggu loading, tinggal masukin nama lengkap, itu udah jadi akunnya. Gitu. Nah, ini udah siap. Siap apa? Siap dipakai belanja, belum dipakai bisnis. Belum dipakai toko. Ya, tapi kalau Anda mau pakai belanja, pakai ini bisa. Nah, belanja yang bagaimana? Semua ada. Ya, Anda mau belanja sayur, bayam, telur, mau beli baju, mau beli alat rumah tangga, mau beli alat-alat spare part motor, semuanya ada. Nah, ketika kita bisa bebas belanja menggunakan e-commerce, berarti e-commerce itu sudah dekat sekali dengan kita. Tinggal kita memanfaatkan, bisa nggak e-commerce ini menghasilkan sesuatu, gitu kan? Nah, karena kita sudah punya akunnya, kita coba kedua membuka toko. Nah, jadi kalau di Tokopedia ini nanti kalau teman-teman sudah biasa lihat ya, di sini tuh ada dua dia memang untuk membuka membuka dan satu lagi buka toko. Gitu ya, ada dua pilihan di sini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Buka toko. Gimana caranya? Mirip seperti membuka akun tadi ya. Pakai akun yang sama, kita tidak perlu menginstal lagi, kita tinggal membuka akun saja di situ. Klik menu akun, kemudian pilih menu jualan shop-nya. Ya, kalau Anda belum punya toko, nanti dia tanya tuh, akun saya, Anda belum memiliki toko gitu. Ya, ada tulisannya.
Kemudian kita klik buka toko. Ya, setelah kita klik, mereka minta mau dikasih nama apa tokonya. Biasanya gini, nama toko itu ini tergantung dari teman-teman mau pakai nama apa. Tapi yang paling gampang adalah cari nama yang mudah diingat oleh konsumen. Ini sebenarnya trik. Ya. Kalau misalnya kita tokonya toko sembako yang ada hubungannya dengan sembako, gitu. Ya, boleh nggak pakai nama sendiri? Boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya nama saya Heri gitu misalnya, kemudian saya pengen buka toko sembako, Heri Sembako, ya. Kayak apa? Supaya orang lebih kenal, lebih gampang ingatnya. Nah, itu nanti ada bahasan lain tuh ya di marketing, strategi marketing. Ini supaya lebih mudah mengingat si konsumen terhadap toko yang kita miliki. Kemudian nama ini nanti menjadi nama permanen ya, karena kita nggak akan ganti-ganti lagi. Jadi pastikan Anda mengisinya, mengetiknya hurufnya benar. Karena kalau tipe-tipe udah nanti nggak bisa ngedit lagi, kita harus bikin email baru lagi, bikin akun baru lagi dari awal, gitu. Ya. Kemudian next yang berikutnya apa? Klik buka toko tadi. Kalau sudah ini, biasanya mereka minta mau kasih tagline nggak, gitu, mau kasih slogan nggak untuk tokonya, mau dikasih tagline apa? Misalnya murah atau mungkin toko terlengkap gitu ya, itu bebas teman-teman bisa tulis masukin apa aja di sini. Jadi kayak kalau kita belanja nih, kalau Anda mau belanja di Tokopedia, Anda buka di deskripsi itu kan suka ada tuh keluar tuh ya nama toko apa, misalnya toko daging Nusantara gitu kan, menjual khusus untuk daging-daging yang fresh dan segar, misalnya seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Setelah menuliskan tagline, deskripsi, kemudian upload foto. Ya, fotonya foto apa nih? Foto kita bukan sebenarnya jangan ya. Jadi yang paling baik itu adalah mengupload foto profil logo. Ya, jadi ketika kita melihat seseorang si konsumen itu melihat, dia langsung tahu, oh ini logonya ini pasti toko apa, pasti toko Heri Sembako tadi, karena gambarnya adalah gambar beras misalnya, atau gambarnya gambar minyak goreng misalnya seperti itu. Ya, jadi itu salah satu trik kita dilirik orang supaya toko kita diingat orang, gitu. Jadi bagaimana kita mencari konsumen supaya konsumen itu nanti ya beli lagi. Kalau dia ingat dengan toko kita kan biasanya gitu, di toko yang kemarin aja transaksinya mudah, gampang, nyarinya dan lengkap, gitu. Ya. Jadi kita cari hatinya si konsumen nih dengan cara seperti ini, gitu. Ya. Kemudian setelah itu alamat penjemputan barang ya, ditulis di mana alamat penjemputan barangnya, kemudian kode lokasinya yang mau di pick up di mana ya, kemudian layanan kurir. Nah, sekarang di beberapa toko online ya sudah tersedia layanan kurirnya itu cukup lengkap ya, dari mulai yang sehari sampai yang instan, kemudian sampai yang berapa hari yang reguler, itu semua tersedia. Tergantung nanti biar si konsumen yang menentukan sendiri mau pakai layanan kurir yang mana. Kita sebagai pedagang, kita sebagai penjual, kita sebagai pemilik toko hanya menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap di toko kita. Supaya apa? Supaya menarik minatnya si konsumen tadi. Ya, kalau kita sudah masukin, oh di toko saya bisa pakai tiki, karena di rumah saya gampang ngirimnya pakai tiki, misalnya gitu. Oh bisa pakai pos karena di dekat rumah saya ada kantor pos, gitu ya. Ya udah Anda masukin tuh pos, tiki, JNE atau mungkin JNT dan sebagainya yang dekat dengan rumah Anda, masukin. Supaya apa? Supaya lengkap tokonya, gitu. Tidak hanya lengkap dari sisi produk, tapi lengkap juga dari sisi pelayanan pengiriman. Yang lagi, kalau tokonya sudah aktif, ya, usahakan teman-teman mengupdate produk yang ada, gitu. Jadi jangan males dah, udah misalnya kita udah punya toko, kita nggak urusin. Jadi sebenarnya meskipun toko ini adanya di dunia maya, kita tetap merawat
ya. Kalau misalnya toko yang fisik kan kita tiap hari datang ke toko, kita sapuin, kemudian kita stock out name, kita lihat barang kita udah habis atau belum, kita belanja lagi atau enggak gitu ya untuk persediaan. Nah, di toko ini sama gitu, cuma bedanya kita maintenance-nya pakai jari di rumah, nggak perlu kita datang secara fisik ke tokonya gitu. Jadi produk tetap harus ditambah, produk tetap harus diupdate. Stoknya juga demikian, stoknya masih berapa, kemudian keterbaruannya, mungkin kalau misalnya ada tanggal expirednya sudah tidak berlaku lagi, gitu ya, Anda harus cek gitu ya untuk mengupdate informasinya, karena yang diupdate adalah informasinya. Kemudian yang lain apa? Gambar. Nah, jangan lupa gambar itu mempengaruhi customer secara visual, ya. Jadi biasanya pandangan pertama itu yang akhirnya memikat orang untuk melihat, yang tadinya nggak pengen melihat doang, nggak pengen beli, akhirnya beli gitu, karena gambarnya bagus. Makanya sekarang banyak sekali teknik-teknik marketing itu membuat foto sebagus mungkin supaya orang membeli, supaya orang tertarik ketika membeli produk mereka. Makanan, ya. Kebetulan saya salah satu berkecimpung di situ. Saya bisnis makanan, dan sebenarnya makanan itu biasa aja, tapi ketika jadi dikemas dengan kemasan yang menarik, kemudian di packaging yang menarik, kemudian kita foto produknya jadi menarik ya, padahal cuma mie gitu ya, tapi orang melihatnya kok ketika melihat foto itu pengen makan gitu. Nah, itu yang dimaksud kenapa kita harus mengupload gambar yang memang bisa menarik buat konsumen. Nah, kalau teman-teman di makanan seperti itu, gimana kalau misalnya Bu, berarti kan contohnya toko sembako nih, gimana supaya toko sembako saya beda dengan toko sembakonya orang lain gitu ya. Di produk kasih kayak semacam label nama Anda. Jadi begitu foto Anda upload, tulis di itu dari toko itu juga gambar Anda tidak diambil oleh orang lain atau tidak di-copy oleh orang lain. Jadi punya trademark sendiri, toko Anda punya ciri khas, ya. Jadi itu salah satu trik-triknya. Gimana sih kalau kita buka toko online udah banyak gitu. Ingat, sebanyak apapun usaha, sebanyak apapun bisnis, di situ selalu ada peluang. Gitu. Kalau ada peluang, kita nggak tahu. Artinya rezeki itu bisa di mana aja. Tinggal kita mau atau tidak, gitu ya. Jadi harus ada niatnya, usahanya, ya. Kemudian bagaimana Anda mendisplay gambar tersebut, fotonya tadi ya, dari ngambil dari sudut depan kah, atau dari samping kanan kah, atau dari samping kiri kah, atau Anda lakukan promosi-promosi di dalam toko online, itu bisa dilakukan semuanya. Jadi, sesimpel itu, ya. Ketika Anda sudah mengupload semuanya, berarti pekerjaan Anda membuka toko selesai. Ya, ketika sudah selesai, apa yang harus Anda lakukan? Ya sebenarnya nunggu customer, tapi sambil nunggu customer Anda bisa maintenance. Ya, maintenance-nya ngapain? Maintenance-nya ya update tadi. Anda harus update, kemudian tambah fasilitas pengirimannya, tambah fasilitas apa misalnya diskonnya, Anda ikutin promo-promo yang ada di Tokopedia, Anda ikut seperti itu. Itu yang Anda lakukan, maintenance. Ya, bagaimana Anda merawat supaya toko itu hidup, toko itu jalan, karena ini nggak kelihatan toko bentuk fisiknya. Ya. Oke, jadi itu selesai buka toko. Ya, nggak perlu waktu yang terlalu lama, nggak perlu modal yang terlalu besar ya, nggak perlu nunggu sampai Anda usia 40-50 tahun dulu baru buka toko. Nggak, Anda mau jadi karyawan tetap silakan jadi karyawan. Anda ya, jadi itulah fungsinya kenapa kita harus melek teknologi, kita harus sadar bahwa ternyata e-commerce itu bermanfaat buat kita semua. Ini kemarin saya sempat cari beberapa hasil penelitian bahwa selama pandemi ini kemarin, kalau nggak salah saya data 9 bulan ya, karena kita udah setahun ya,
ini data 9 bulan kemarin yang saya ambil adalah berdasarkan riset bahwa ada 12 juta pengguna baru e-commerce selama pandemi. Berarti orang udah mulai sadar nih, wah kayaknya pekerjaan saya nih 1 bulan di rumah, 2 minggu di rumah, 2 minggu di kantor gitu ya, kayaknya lama-lama bisa bisa jadi pandeminya panjang, bisa jadi kehilangan pekerja dan sebagainya. Anda udah mulai merintis usaha gitu, karena pertumbuhan e-commerce ini semakin tinggi ya, dan ketika orang berniat untuk bersaing, membuka, akhirnya apa? Dia mulai layanan-layanan ini menyiapkan platform yang banyak gitu loh. Kayak Tokopedia juga mulai berkembang, mulai kasih fasilitas A, B, C, bersaing dengan si Shopee, bersaing dengan Lazada, sampai mereka promosi gencar-gencaran di TV ya. Itu apa? Untuk menarik investor-investor ya. Kalau sebagai orang yang buka toko, berarti kita sebagai investornya gitu kan. Kita menarik investor-investor supaya ayo bisnis gitu ya. Jadi Anda bisa bisnis dari rumah. Jadi jangan khawatir, kita mau sekolah di mana aja, kita mau kuliah di mana aja, mau di level rendah sampai tinggi boleh, dan kita bekerja juga boleh, kita punya bisnis ya. Jadi itu yang saya mau ajak ya, bahwa ini peluang ya. Jadi jangan karena melihat ini COVID ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, selalu ada peluang gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan, yang saya sharing hari ini. Daripada kita menghabiskan waktu di rumah saja, teman-teman bisa mulai ya. Dan bisnis itu tidak hanya tadi ya, karena yang saya ambil contohnya adalah Tokopedia, tidak hanya di Tokopedia gitu ya. Kalau Anda, Bu, saya nggak biasa nih pakai Tokopedia, nggak biasa pakai Shopee gitu ya, Instagram bisa digunakan untuk bisnis. Kita pakai sosial media, karena kan biasanya kalau anak muda lebih senang pakai sosial media ya. Kalau pakai sosial media itu lebih gampang katanya, dan lebih cepat update statusnya gitu ya. Baik, itu yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambilkan manfaatnya, dan punya motivasi untuk terus berkembang ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua Ibu Eni yang semakin memperkaya wawasan kita semua di siang hari menjelang sore ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi tentang e-commerce yang telah dibawakan oleh kedua pemateri kita hari ini. Baik, hadirin semuanya, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Adapun ketentuan untuk sesi tanya jawab ini adalah yang pertama, peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya mohon diajukan dengan singkat, jelas, dan padat. Itu aja untuk ketentuan di sesi tanya jawab ini. Baik, silakan kita mulai saja. Mungkin untuk pertanyaan pertama, silakan yang mau bertanya. Dari ada 16 peserta ya. Baik, silakan yang mau bertanya, monggo. Dipersilahkan. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan dipersilahkan sebutkan identitas terlebih dahulu. Terima kasih. Mati. Masih nanya. Mati.
mati kali internetnya. Kedengeran Pak? Pas suaranya kencengin aja Pak itu. Duh, Pak, suara aku dong gak kedengeran. Aku ngomong dulu ya. Ya.
Kian ganteng. Itu ada kena cas untuk administrasi atau apa belum? So far sih kayaknya nggak ada ya Bu. Belum Tuh, ada administrasi kan kamu yang ngasih password. apa namanya? Udah nggak mau deh ya. Kita tinggal mengupload saja data-data kita. Oh itu aja ya. Ya, oke. Iya Bu. Enggak, teman saya sih dia baru mau mulai dia udah bisnis online tapi belum ke Tokopedia atau Shopee seperti itu, jadi masih kalau misalnya berminat japri ke dia seperti itu aja, jadi belum pakai e-commerce, belum didaftar di Tokopedia, Shopee atau Lazada seperti itu. Mungkin nih Pak Rizky nih yang punya usaha baru, dia baru buka takoyaki, mungkin kita Pak Rizky tanya-tanya Pak. Jadi ada orang Shopee-nya juga kesini dan tinggal kita aktifin doang untuk Shopee Food-nya. Untuk masalah itu kita kan pedagang nih, ibaratnya kita juga dagang secara online, baik itu di via Grab, via GoFood, terus juga sekarang baru lagi di Shopee Food atau apa. Ini untuk pedagang, karena kan kita masih usaha mikro, masih usaha kecil. Untuk masalah pajak gitu, dan kita kan dari sananya kalau misalnya Grab itu kan dinaikin 20%, kalau dan Grab juga sama. Untuk pajak gitu, Kim, kalau kita ke pajak negara ini, apa dikenakan atau enggak sih ya Bu? Pajak laporan maksudnya ya? Iya, dan kalau kita kan masih usaha kecil nih, izinnya juga kan kita ibaratnya belum izin dari kelurahan. Takutnya kan di sananya ternyata ada billing atau gimana, apakah kita dikenakan, takutnya kan di belakang ada laporan pajak dan lain-lain lah. Tapi kita masih usaha kelemahan lah ibaratnya. Kalau kita pakai PIRT itu setahu saya sih tidak ya. Kalau pakai yang PIRT itu izin usaha yang UMKM ya itu tidak dikenakan. Kalau yang sama si Grab sama si Gojek itu kan memang bagian dari ininya dia ya, jadi kita harus naikin sedikit Iya, dari ibaratnya fee-nya dia gitu. Jadi itu aja. Tapi Ntar aku kalau ngomong di situ untuk, aja. Matiin aja laporan ini. pajak sampai sekarang kalau UMKM selama dia masih di bawah 3,5 juta, kalau saya tidak salah ya, yang PIRT itu dia nggak kena. Oh, gitu. Karena saya juga baru mulai nih, ibaratnya belum ada setahun, dan izinnya pun sebenarnya saya juga belum bikin yang UMKM itu. Jadi kita masih ibaratnya rumahan dulu. Tadinya ketika sedang berjalan, nanti ada laporan ini harus ada bayar pajak dan lain-lain. Kan nggak ada video. Enggak, ini lagi dibuka Mati. ya. Kalau nggak salah sih kemarin bulan Desember ya itu baru dibuka lagi tuh pendaftaran UMKM yang lewat masing-masing kecamatan. Iya, kita belum daftar sih Bu. Udah baru mulai juga. Sebenarnya usahanya kita selama pandemi setahun yang lalu kita iseng-iseng kita buka di EG doang. Terus setahun hampir berjalan, kita coba nyari kios, alhamdulillah dapat. Terus kita baru berani pasarin di GoFood dan lain-lain, ya alhamdulillah. Ya itu udah bagus ya terobosannya. Di pun kan sebenarnya kan termasuk e-commerce ya. Pembahasan yang tadi sebenarnya kita juga nggak butuh modal. Dari pembahasan ekonomi tadi, kita nggak butuh modal, yang penting satu ya. Terus yang kedua kita namanya sistem PO. Terus modal ini kita
Rifki ya, Mas Rifki atau Iya. Mas Rifki ya. Jadi ini kemarin karena saya kan sebenarnya saya bukan usaha yang besar, cuman karena hobi aja ya. Jadi saya tuh senang bikin cake, bikin kue. Nah, saya punya teman yang memang dia pinter bikin kue juga, sama seperti saya senang hobinya bikin kue, tapi dia lebih intens gitu ya. Nah, kita punya teman-teman yang kemarin itu nggak kerja gitu ya, PHK gitu. Akhirnya mereka ini menjadi